SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Nah, sebelumnya ini yang kosong ya diisi. Teman-teman, ini sih rapat. Baik. Qala Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah, sujudus sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu dua sujud yang dilakukan seorang yang mengerjakan sholat apabila dia menambahkan atau mengurangi atau ragu atau salam sebelum sempurna sholatnya karena lupa. Dua sujud yang dilakukan oleh seorang yang mengerjakan sholat apabila dia menambahkan atau mengurangi atau ragu atau apabila dia salam sebelum sempurna sholatnya karena lupa. Beliau mengatakan di sini, sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashu fi sholati. Telah sah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa di dalam sholat. Wa sahha annahu qala, dan telah sah pula dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau sendiri pernah bersabda, innama ana basyarun ansa kama tansauna. Sesungguhnya aku hanya manusia biasa, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Kemudian beliau mengatakan, wa qad syarra'a li ummatihi fi dzalika, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah membuat syariat untuk umatnya dalam perkara itu, yaitu ketika lupa di dalam sholat. Ahkaman, beberapa hukum, beberapa ketentuan berkaitan apabila seorang muslim lupa, ada kelupaan di dalam sholatnya. Nulakhisuha fima yali, kami akan meringkasnya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, idza qama min rak'atai al-faridati, apabila seorang itu berdiri setelah selesai 2 rakaat salat fardu. Berdiri setelah selesai dari 2 rakaat salat fardu. Ai idza tarakat tasyahhudal awwal, atau yaitu apabila dia meninggalkan tasyahud awal. Ini kasus yang pertama.
Bila seorang sholat dia kelupaan, sehingga setelah rakaat kedua langsung berdiri untuk rakaat ketiga, tidak tasyahud awal karena lupa. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qol, dari Abdullah ibnu Buhainah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di sholawati. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat untuk kami, maksudnya menjadi imam bagi kami, sebanyak 2 rakaat sebanyak 2 rakaat di antara salat fardu. Summa qama falam yajlis. Kemudian beliau setelah selesai 2 rakaat tersebut, beliau berdiri dan tidak duduk, yaitu duduk tahiyat awal. Ini berarti bukan sholat subuh ya, selain subuh. Faqaman nasu ma'ahu. Lalu orang-orang, yaitu para sahabat pun berdiri mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu. Lalu ketika beliau telah menyelesaikan salatnya dan kami menunggu salam beliau. Nadharna di sini menunggu. Nadhara yata'adda ilal maf'ul bih mubasharatan, artinya menunggu. Kayak intadhara. Kalau melihat itu ada ilahnya. Anduru nadhara ila, itu melihat. Kalau nadhara langsung maf'ul bih, menunggu. Wa nadharna taslimahu, dan kami makmum menunggu salamnya beliau. Ini berarti sudah tasyahud akhir. Kabbara qabla taslim. Ternyata Rasulullah bertakbir sebelum salam. Fasajada sajdataini wa huwa jalisun. Lalu beliau sujud 2 kali dalam keadaan beliau duduk. Dalam posisi duduk tersebut beliau sujud 2 kali. Sujud, duduk, sujud lagi. Summa sallama. Kemudian beliau salam. Dari hadis ini pelajaran yang kita ambil, bahwasanya apabila kita kelupaan tasyahud awal, kemudian kita ingat, maka kita harus sujud sahwi sebelum salam sebanyak 2 kali. Wa anil Mughirati ibni Syu'bata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis." Apabila di antara kalian berdiri setelah menyelesaikan 2 rakaat, maksudnya di sini berdiri dan tidak tasyahud awal. Dari rakaat langsung, dari sujud langsung berdiri untuk rakaat ketiga, kelupaan tasyahud awal. Falam yastatimma qa'iman, dan belum sempurna dia berdiri, lalu ingat, fal yajlis, maka duduklah, yaitu kembali untuk duduk tasyahud awal. Kapan? Bila dia ingatnya itu sebelum sempurna berdirinya. Belum sempurna dia masuk ke rakaat ketiga.
Fa idza statamma qa'iman fala yajlis. Apabila dia sudah sempurna berdiri di rakaat ketiga tersebut, maka jangan duduk, jangan kembali untuk duduk tasyahud awal. Tapi lanjutkan sholatnya. Wa yasjud sajadatayis sahwi. Lalu nanti dia sujud, yaitu sujud sahwi. Setelah salam apa sebelum salam? Sebelum salam. Pelajaran dari hadis ini bahwasannya apabila kita kelupaan tasyahud awal, kemudian kita ingat sebelum sempurna kita berdiri untuk rakaat ketiga, maka kita kembali balik lagi untuk duduk untuk tasyahud awal. Kita serahkan. Tapi kalau sudah sempurna, tidak boleh untuk kembali lagi. Lanjutkan. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa seorang meninggalkan tasyahud awal karena lupa. Lanjutkan. Nanti nanti sebelum salam melakukan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Begitu juga imam. Maka seorang imam pun demikian. Ketika imam lupa tasyahud awal lalu dia berdiri, biasanya diingatkan, subhanallah, subhanallah. Maka lihat posisi dia. Kalau dia belum sempurna, maka kembali untuk duduk untuk tasyahud awal. Tapi kalau sudah sempurna berdirinya, tidak boleh. Dia lanjutkan rakaat ketiga tersebut. Tidak boleh kembali lagi, tapi sempurnakan, lanjutkan sholatnya, lanjutkan rakaat ketiga tersebut, dan tidak boleh kembali untuk tasyahud awal. Nah, ini penting, khususnya bagi makmum. Ini kalau sudah imam sempurna di rakaat ketiga ini berdiri, ya, dan tidak mau duduk, jangan dipaksa. Subhanallah, subhanallah. Sudah selesai, cukup. Subhanallah sekali 2 kali. Yang penting imam dengar, kok nggak balik? Bisa 2 kemungkinan. 1, imamnya yakin mantap. Kalau saya nggak salah, ya kan? Bisa jadi kan makmum salah. Contohnya yang subhanallah cuma seorang. Jauh lagi. Bisa jadi dia yang salah. Ngantuk dia. Yang kedua yaitu tadi, kemungkinan yang kedua dia sudah berdiri sempurna sehingga tidak harus kembali lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, qala al-musannifu idza shalla khamsan. Keadaan yang kedua, apabila seorang sholat 5 rakaat, yaitu ada kelebihan rakaat, ya, karena kelupaan kemudian sholat 5 rakaat, rakaatnya lebih. An Abdillahi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah ini? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah siapa? Hah? Umar? Hah? Siapa? Abdullah ibnu Mas'ahsan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallat dhuhra khamsan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat duhur 5 rakaat. Sholat duhur 5 rakaat. Kelebihan 1 rakaat. Faqila lahu, lalu beliau ditanya, azida fi sholati, ya Rasulullah, apakah ada tambahan pada sholat duhur? Bisa jadi memang ada perubahan syariat. Dari 4 rakaat jadi 5 rakaat. Rasulullah masih hidup. Masih mungkin ada perubahan. Maka sahabat bertanya, ini pelajaran bagi kita, adab dalam bertanya. Adab dalam bertanya kepada guru. Ya Rasulullah, apakah ada tambahan di dalam sholat?
Faqal wa ma dzaka, apa itu, kata Rasulullah. Qala shallaita khamsan. Sahabat ini menjawab, Anda tadi sholat zuhur sebanyak 5 rakaat. Fasajada sajdataini ba'da ma salam. Lalu beliau sujud 2 kali setelah salam. Jadi apabila seorang sholat kelebihan rakaat, maka yang dilakukan adalah sujud 2 rakaat langsung. Sujud 2 kali, sujud dua kali. Allahu Akbar. Duduk, takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian salam. Maksud sujud 2 kali setelah salam, ya setelah tadi selesai. Dia kan sudah selesai tadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, Anda sholat sebanyak 5 rakaat. Maka kemudian beliau sujud, langsung sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, lalu salam. Ini yang dimaksud 2 sujud setelah salam, yaitu setelah salam yang pertama. Begitu juga imam. Jadi apabila seorang imam setelah dia salam, Assalamualaikum, setelah selesai, kemudian ada yang mengingatkan, tadi Anda sholat 5 rakaat. Maka imam ini pertama yang dia lakukan adalah tabayyun, ta'akkad dulu. Bagaimana caranya? Tanya ke makmum yang lain. Kalau benar. Kalau sudah yakin, ya ta'akkad semuanya. Bilang kepada makmum kalau membayar. Kalau sedikit mudah. Kalau banyak, beritahu bahwa tadi kita salat zuhur 5 rakaat. Maka kita akan lakukan sujud sahwi. Biar siap-siap mereka. Kemudian bertakbir dengan sujud 2 kali, lalu salam. Nah, berikutnya, idza sallama fi rak'ataini aw salasan. Beliau mengatakan keadaan yang ketiga, apabila seorang yang sholat itu salam pada rakaat kedua atau pada rakaat ketiga, yaitu kurang rakaatnya, salam sebelum sempurna sholatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa minas nataini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya setelah 2 rakaat. Faqala lahu Dzul Yadaini, lalu sahabat Dzul Yadaini bertanya kepada beliau, aqasuratis salatu am nasita? Ya Rasulullah, apakah solatnya tadi dikosor ataukah Anda lupa, wahai Rasulullah? Jadi pertanyaan benar, tadi Rasulullah sholat 2 rakaat. Maka pertanyaannya, lihat bagaimana adabnya. Enggak langsung Anda salah ya Rasulullah, enggak, tapi lihat pertanyaannya, apakah tadi Anda mengkosor sholat ataukah memang Anda lupa? Faqala Rasulullah asadaqa Dzul Yadaini, maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu bertanya kepada sahabat yang lain, apa benar Dzul Yadaini ini? Apakah benar Dzul Yadaini ini? Faqala an-nas, maka orang-orang yaitu para sahabat yang lain berkata, na'am, iya benar. Faqama Rasulullah, maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fasalla isnataini ukhrayaini, lalu beliau salat 2 rakaat untuk menambah. Ini salatnya aslinya 4 rakaat. Tadi Rasulullah salam, baru 2 rakaat salam. Setelah diingatkan dan tabayyun, lalu beliau menambah 2 rakaat untuk menyempurnakan. Summa salam, setelah selesai sempurna 4 rakaat, beliau salam. Summa kabbar fasajada misla sujudihi au atwal. Summa rafa,
kemudian beliau salam, kemudian setelah salam beliau bertakbir, lalu sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih panjang sedikit. Kemudian beliau bangkit. Nah, di sini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, bahwasannya bila kita sholat kemudian salam sebelum sempurna lalu ingat, maka dua kemungkinan. Satu, ingatnya atau diingatkannya setelah waktu yang lama, setelah setengah jam baru ingat, ya, setelah makan pimpong baru ingat. Maka kata para ulama, dia sholat lagi dari awal. Yang kedua, ingatnya atau diingatkannya ini tidak lama dari salamnya. Ada yang menyebutkan dengan kegiatan, selama tidak dipisah dengan suatu aktivitas tertentu, ya kan? Seperti baca Al-Quran atau zikir sampai selesai zikirnya, aktivitas tertentu. Ada yang membatasi dengan waktunya kurang lebih 5 menit lah, gitu kan? Tidak sampai 5 menit, kurang lebih seperti itu. Ada ulama yang membatasi itu. Artinya secara urf itu tidak begitu lama. Maka kata para ulama melakukan yang demikian. Karena Rasulullah pun demikian. Ketika itu Rasulullah selesai salam, langsung beliau masuk ke rumah. Para sahabat yang lain diam. Sungkan mau menyampaikan ini. Pada sahabat juga tahu, ini Dzulyadain ini agak agak berani. Lalu dia datang dan memberanikan diri, tanya kepada Rasulullah. Ini kan waktu yang lumayan. Rasulullah dari masjid ke rumahnya, mendekat rumahnya. Kemudian para sahabat saling toleh-menoleh, saling tackle. Ayo, siapa ini? Siapa? Enggak ada yang menisungkan. Ya, karena kehormatan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya sahabat Dzulyadain berani. Ini kan ada waktu di sini, tapi tidak begitu lama. Nah, baru kemudian, jadi apabila hal demikian terjadi, maka yang dilakukanlah sempurnakan dulu berapa rakaat kekurangannya. Kalau memang 1 rakaat, ya 1 rakaat. Ya kan, sholat zuhur 3 rakaat dia sholat, dia dengarkan, Anda kurang 1 rakaat. Ada nggak situ? Ada lah. Contoh misalkan kita ini sholat berjamaah kan, ya sholat berjamaah. Saya masbuk 1 rakaat. Kemudian datang satu lagi, masbuk 2 rakaat. Kemudian salamnya bareng. Kurang 1 rakaat ente kurang 1 rakaat. Bisa. Makanya jangan masbuk. Anak pernah masbuk kayak gitu, masbuk Allah Akbar. Lupa saya itu. Saya masbuknya ini berapa rakaat? 1 rakaat apa 2 rakaat? Jadi saya terpaksa ngikut yang sebelah anak. Tadi anak bareng sama dia. Khawatirnya dia juga lupa. Tanya siapa? Dia nungguin anak, bahaya ini. Kayaknya berat. Nah, jadi yang tadi tambahan itu sesuai dengan kurangannya. Di sini Rasulullah sholat 2 rakaat karena kekurangannya apa? 2 rakaat. Seandainya kurangnya 1 rakaat, ya 1 rakaat. Atau sekurangnya 3 rakaat, ya 3 rakaat, seperti itu. Kemudian salam, lalu sujud sahwinya setelah salam. Kemudian salam lagi. Nanti dijelaskan. Karena kok sampai 2 kali salam, nanti di akhir di sini dijelaskan. Jadi ada 2 kali salam ketika itu. Jadi tambah Allahu Akbar 2 rakaat, kemudian selesai tasawuf akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu takbir lagi. Allahu Akbar sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Duduk kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang rajih enggak usah tasyahud lagi. Memang ada yang mengatakan pada sujud sahwi yang setelah salam itu ada tasyahud. Tapi ini pendapat lemah. Yang rajih tidak ada tasyahud lagi. Setelah sujud langsung salam. Wa an Imran ibnu Husainin
Wa an Imran bin Husainin anna Rasulullah sallal asra, dari sahabat Imran ibn Husain. Imran wala Umran? Imran. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat asar. Fasallama fi salasi raka'atin. Lalu beliau salam setelah rakaat ketiga. Summa dakhala manzilahu. Kemudian beliau langsung masuk rumah. Langsung masuk ke dalam rumah. Dan memang kadang-kadang Rasulullah SAW itu habis salam langsung keluar. Sesekali. Umumnya duduk berzikir di tempatnya, tapi sesekali beliau tidak zikir di tempatnya. Tapi setelah salam langsung keluar, zikir di rumahnya. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahul Khirbaq. Kemudian ada seorang sahabat laki-laki berdiri mendatangi beliau. Namanya Al-Khirbaq. Wa kana fi yadayhi tulun. Pada tangannya terdapat sesuatu yang memanjang, ya, ada sesuatu di tangannya, ada cacat. Faqala ya Rasulullah. Lalu sahabat ini berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, fadzakara lahu sani'ahu. Kemudian sahabat ini menceritakan apa yang terjadi tadi, bahwasanya Rasul salat hanya 3 rakaat. Fa kharaja ghadbana. Dan Rasulullah SAW kemudian keluar dengan marah. Ya jururidaahu, sambil menarik pakaian sahabat Al-Khirbaq ini. Hantataha ilan nas, hingga membawanya di hadapan sahabat-sahabat yang lain yang masih di masjid. Faqala, lalu Rasulullah bertanya, asadaqa hada, apakah dia ini benar? Apakah tadi yang ditanyakan, disangkakan itu benar, bahwasanya saya tadi sholat hanya 3 rakaat? Qalu na'am. Sahabat yang lain menjawab betul. Fa shalla raka'atan summa sallam. Maka Nabi SAW pun sholat 1 rakaat. Summa sallam, kemudian salam. Summa sajada sajdataini, setelah salam kemudian beliau sujud 2 kali. Summa salam, kemudian salam. Kemudian salam. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang atas. Hadis yang kedua ini menguatkan hadis yang di atas, bahwa pada sujud sahwi yang dilakukan setelah salam itu ada salamnya, ditutup lagi dengan salam. Taib. Ini yang ketiga. Yang keempat, idza lam yadri kam shalla. Seorang yang sholat apabila dia tidak mengetahui berapa rakaat sholat yang telah dia kerjakan, atau ragu-ragu dia di tengah sholat, dia ragu, ini rakaat keberapa saya, ini rakaat keberapa saya. Khususnya imam dan munfarid. Kalau makmum ngikut imam aman, kecuali masbuk tadi. Makmum ikut imam, selesai urusan, gak ada masalah. Ini khusus bagi seorang imam dan yang sholat sendirian. An Ibrahim an Alqamah qala, dari Ibrahim. Kalau disebut Ibrahim maksudnya Ibrahim siapa? Seorang tabi'in. Ibrahim an-Nakhai. Dari Alqamah, qala Abdullah, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Qala Ibrahim, Al-Imam Ibrahim, Imam An-Nakhai melanjutkan ceritanya, zada au naqas. Ada tambahan, beliau menambah atau mengurangi karena lupa.
Falamma sallama qila lahu. Setelah selesai salam, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ahadasa fi sholati syai'un?" Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu di dalam salat? Artinya sahabat bertanya, apakah ada perubahan dalam salat ya Rasulullah? Tanyanya sopan. Qala wa madzaka? Rasulullah bertanya balik, apa itu? Qalu shallaita kadza wa kadza. Para sahabat menjawab, Anda salat begini dan begitu. Apakah ada tambahan atau ada pengurangan? Fasana rijlaihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana rijlaihi, merapikan kakinya, merapikan kedua kakinya. Wastaqbalal qiblata, dan menghadap ke kiblat. Wasajada sajadataini, dan beliau sujud 2 kali sujud. Salam, kemudian beliau salam. Ya, kayaknya sepertinya perkataan Ibrahim Nakhai zada unaqos itu lebih kuat. Apa? Zada unaqos. Zada unaqos kalau dilihat dari sujud sahwinya. Zada hasan, zada. Karena ketika diingatkan, Rasulullah tidak menambah rakaat apapun, tapi langsung sujud 2 kali. Kemudian salam. Nah, summa aqbala alaina biwajhi faqal. Kemudian beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya, lalu bersabda. Nah, ini wajhul istidlal hadis berikut ini. Innahu law hadasa fis salati syai'un anba'tukum bihi. Sesungguhnya seandainya ada perubahan, terjadi suatu perubahan pada salat, anba'tukum bihi, pasti aku kabarkan, aku beritahukan kalian. Walakin innama ana basyarun ansa kama tansauna. Akan tetapi sungguhnya aku ini manusia biasa. Aku lupa seperti kalian lupa. Ini hadis yang awal. Berarti ini sebab wurud hadis yang awal itu. Fa idza nasitu fadzakirni, maka bila aku lupa maka ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba. Ini wajhul istishhad ya ikhwan. Apabila di antara kalian ragu di dalam salatnya, maka carilah yang benar menurut keyakinannya. Gitu caranya. Maka carilah yang benar menurut keyakinannya. Wa fal yutimma alaihi. Kemudian ikutilah, lalu sempurnakan salatnya. Summa liyasjud sajdataini. Kemudian sujudlah 2 kali, yaitu sujud sahwi. Jadi lafaz hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu disyariatkan sujud sahwi yaitu apabila seorang yang sholat itu ragu di tengah-tengah sholatnya, bingung dia, lalu kemudian dia mencari-cari ya mana yang paling tepat, kemudian dia ikuti. Ini mengharuskan dia nanti sujud sahwi. Ini menuntut dia sujud sahwi. Sekali lagi ini khusus untuk siapa tadi? Imam dan munfarid. Kalau makmum bingung, ngapain dia bingung, ya kan? Bingung berapa rakaat saya? Ngapain? Ikut imam. Nah, ma makna tahari shawab? Rasulullah bilang cari yang benar. Ma makna cari yang benar itu? Padahal dia ragu, mundur. Wa tahari yakun, mencari yang benar itu dengan cara ya tadzakkar ma qara'a bi shalah. Dengan cara mengingat apa yang telah dibaca pada sholatnya tadi. Fayadkur annahu qara'a bi surataini fi rak'atain. Lalu dia ingat, misalkan kemudian dia ingat, tadi saya telah membaca 2 surat pada 2 rakaat. Faya'lamu annahu shalla rak'atain rak'ah. Maka dengan demikian dia telah sekarang mengetahui bahwasanya dia telah sholat 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Ini kan tadi dia bingung nih, Allahu Akbar. Ini saya ini sudah rakaat ketiga apa masih rakaat kedua? Misalnya gitu ya. Bingung. Kemudian maka yang diperintahkan pertama dia berusaha mengingat. Di antaranya dengan cara mengingat surat yang dibaca. Surat yang telah dibaca. Kemudian ingat, saya tadi telah membaca surat ini di rakaat pertama
surat ini rakaat kedua. Berarti sekarang saya sudah di rakaat keberapa? Ketiga, bukan rakaat kedua. Maka ikuti rakaat ketiga. Mantap, rakaat ketiga. Wa qad yadhkur annahu tashahhadal awal. Atau bisa jadi dia mengingat-ingat sehingga dia ingat bahwasanya dia telah tasyahud awal. Faya'lamu annahu shalla sanataini la wahidatan. Maka kalau dia ingat, oh tadi saya sudah tasyahud awal, berarti ini saya sudah rakaat ketiga, bukan rakaat kedua. Berarti saya ini sudah selesaikan 2 rakaat, masuk rakaat ketiga, bukan masih rakaat kedua, begitu. Wa annahu shalla salasan sanataini. Wa qad yadhkur annahu qara al-Fatihah wahdaha fi raka'atin tsumma fi raka'atin. Atau dia ingat bahwasanya tadi saya hanya membaca surat Al-Fatihah 2 kali pada 1 rakaat dan 1 rakaat berikutnya. Faya'lam annahu shalla arba'an la salasan. Maka dengan demikian dia sekarang tahu bahwasanya dia setelah sholat 4 rakaat bukan 3 rakaat. Seperti itu. Ini yang dimaksud taharri as-shawab, mencari yang benar. Maka apabila ini keadaan kita di dalam sholat kita, ini mengharuskan kita nanti sujud sahwi. Tengah-tengah sholat bingung, rakaat keberapa ya? Nyari. Diam sebentar sambil ingat-ingat. Ini kalau sudah ketemu, oh iya tadi saya begini, nanti harus sujud sahwi. Fa idza taharra alladhi huwa aqrab ila shalah azala syak. Apabila dia mendapati yang paling dekat kepada yang benar, maka hilang keraguan. Ya, sudah ketemu tadi, kan sudah ketemu tadi. Oh, saya tadi telah tasyahud awal. Berarti ini rakaat ketiga bukan rakaat kedua. Berarti sudah ketemu nih yang benar. Ragunya hilang kan? Hilang ragunya sekarang. Wala farqa fi hadza baina an yakuna imaman aw munfaridan. Tidak ada bedanya dalam masalah ini baik imam ataupun munfarid. Memang hukum seperti ini berlaku untuk imam dan munfarid dan tidak berlaku untuk makmum kecuali masbuk. Baik. Fa idza taharra wa lam yatarajja indahu syai'un. Ini kasus lagi ini. Berat ini. Kasus berat. Apabila dia sudah nyari yang kuat, yang benar, tapi tidak ada yang kuat sedikit pun. Udah nyari. Tadi rakaat pertama saya baca surat apa ya? Lupa. Rakaat kedua lupa. Tidak ingat sama sekali. Ya biasanya orang yang lupa seperti ini ya, karena Anda sampaikan nih. Biasanya orang yang sering lupa dengan yang dibaca, surat yang dibaca dalam sholat, itu biasanya dia hanya baca surat itu saja. Pasti lupa, hilang begitu saja. Coba perhatikan, antum sholat sunnah, antum sering baca Al-Ikhlas itu kan. Al-Ikhlas sama Al-Kautsar itu kan. Pasti setelah sholat nggak bekas. Tadi apa yang saya baca? Nggak ada bekasnya. Beda kalau antum baca surat yang jarang antum baca, pasti ingat. Oh tadi saya baca ini, ingat. Sudah nggak sulit-sulit. Ketika antum rakaat kedua, antum ingat, tadi rakaat pertama saya baca apa? Lupa. Soalnya kurang lebih antara An-Nas gitu. Al-Ikhlas. Paling bingung, tadi saya baca Al-Kautsar apa Al-Ikhlas ya? Saya baca Al-Ikhlas, maksud Al-Ikhlas lagi. Kayaknya tadi Al-Ikhlas. Biasanya seperti itu. Makanya jangan sering-sering. Kalau sudah ragu, bingung untuk menentukannya. Jadi orang ini nggak bingung ya, nggak ketemu mana yang paling kuat. Apa yang dia lakukan? Bana alal yakin. Maka dia membangun pengetahuannya kepada yang yakin. Apa maksudnya? Huwal aqallu, yaitu yang lebih sedikit. Dia ragu, sekarang saya ini di rakaat ketiga apa rakaat kedua. Nyari tanda-tanda nggak ketemu-ketemu. Maka banal al yakin. Berarti saya sekarang rakaat kedua. Gitu ya. Sekarang saya rakaat kedua. Milih yang paling sedikit, bukan yang paling banyak. Kama fil hadisi, seperti dalam hadis berikut ini.
An Abi Sa'idin Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla. Apabila di antara kalian ragu, muncul keraguan-raguan di dalam salatnya, dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia lakukan. Salasan au arba'an, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Fal yatrahis syak, maka buanglah keraguan tersebut. Wal yabni ala mastaiqon, dan bangunlah pengetahuannya kepada yang yakin. Maksudnya tadi disebutkan yaitu yang lebih sedikit di antara yang dia ragukan tadi. 2 apa 3? Berarti 2. Bingung apa 3 atau 4? Berarti 3. Summa yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Lalu dia sujud 2 kali sujud sahwi sebelum dia salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Bila dia salat sebanyak 5 kali, maka kami genapkan untuk dia salatnya. Artinya apa 5 kali di sini? Artinya kalau dia salah, setelah dia milih yang paling sedikit, ternyata dia salah. Berarti kalau dia salah nanti sholat duhurnya sebanyak berapa? Jadinya 5 rakaat. Karena dia milih yang sedikit kan, ternyata salah pilihannya. Ternyata pilih salahnya. Maka faedah dari sujud sahwi 2 kali itu adalah untuk menggenapkan menjadi 6. Untuk menggenapkan jadi 6. Wa in kana shalla itmaman li arba', dan apabila dia itu sholatnya itu sempurna 4 rakaat, ternyata benar. Ya, dia milih 2, ternyata memang 2 tadi itu. Kanata targhiman lisyaitan, maka 2 sujud tadi sebagai bentuk targhim. Targhiman lisyaitan, targhim ini membuat setan kecewa. Membuat untuk syaitan, untuk mengecewakan syaitan. Biar syaitan kecewa, nangis. Tadi dia sudah senang berhasil membuat antum lalai, membuat antum lupa. Maka di antara faedah 2 sujud ini membuat setan nangis. Tayyib, ini apabila ikhwan, karena sudah azan nih, mungkin saya mau sebutkan, sisa kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Tapi di sini ada yang mau saya sampaikan kaitan dengan tadi yang ragu. Orang yang ragu tadi disebutkan ada 2 macam. Dalam Allahu Akbar lupa dia, berapa rakaat saya sekarang? 3 atau 4? Maka ini 2 keadaan. 1, dia yang bisa menentukan mana yang lebih kuat. Apakah 2 atau 3? Karena melihat tanda-tanda tadi. Apa yang dibaca, apakah mengingat tasyahud awal, apakah dan sebagainya. Kemudian ketemu, hilang ragunya. Maka untuk dia juga harus sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Jadi untuk yang dapat mengetahui mana yang rojih, sujud sahwinya setelah salam. Yang kedua, dia yang ragu tapi tidak mendapatkan mana yang lebih rojih. Kemudian dia harus apa? Harus mengikuti yang apa? Yakin yang lebih sedikit. Untuk keadaan seperti ini sujud sahwinya sebelum salam. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pembahasan tentang sujud sahwi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan ditulis saja dulu. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya bersama-sama nanti pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.